Nah sekarang tren industri perbankan sendiri seperti apa di Indonesia? Dan ini ada 6 faktor utama menurut kami yang akan sangat berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia. Pertama adalah bonus demografi penduduk, ya, di mana tren jumlah penduduk usia produktif itu masih akan meningkat bahkan mencapai 64% ya, pada tahun 2030 nanti. Kemudian juga perubahan perilaku nasabah, ya, kalau bagi perbankan kita harus tetap memperhatikan perubahan perilaku nasabah. Bahwa transaksi digital payment itu meningkat lebih dari 30%. Ya. Sedangkan transaksi cash itu turun menjadi 10% saja. Dan kemudian juga ada driver-driver yang lain mulai disadarinya, mulai concern investor ya terhadap aspek ESG, Environmental, Social, and Governance. Dan ini berpengaruh terhadap perubahan tata kelola dan bisnis kita. Ya. Dan kemudian faktor yang keempat adalah low interest rate environment ini akan masih berlanjut. Jadi tren penurunan kredit yield terutama berdampak pada NIM bank, net interest margin bank akan semakin tertekan ya. Jadi di 2010 itu sekitar 10% dan kemudian di 2022 6%, dan saya yakin ini akan tetap terus akan menekan kita karena kecenderungan inflasi direspon dengan kenaikan suku bunga, sementara kita mungkin juga tidak bisa serta-merta menaikkan suku bunga kredit. Karena kalau suku bunga kredit dinaikkan, nanti agak ancaman baru lagi, itu NPL gitu. Dan kemudian yang kelima adalah faktor yang berpengaruh adalah utilisasi data dan teknologi. Utilisasi data dan teknologi, terutama yang menyangkut masalah penggunaan data analitik untuk mempercepat proses bisnis, kredit, underwriting, dan juga marketing ya. Sebagai contoh di BRI, dulu kita masih manual, itu end-to-end proses kredit mikro itu butuh waktu 2 minggu. Dan kemudian kita digitalkan dengan menggunakan aplikasi namanya Brispot, maka kemudian semuanya kita submit keputusan segala macam lewat aplikasi, lewat digital, dan targetnya memang adalah mempercepat proses kredit end-to-end di kredit mikro itu dari 2 minggu menjadi 2 hari. Dan sekarang realisasinya rata-rata sekitar 2 hari, tapi banyak yang lebih cepat dari 2 hari. Itulah yang kemudian membuktikan bahwa percepatan bisnis proses akan meningkatkan produktivitas, dan kemudian produktivitas misalnya penyaluran kredit mikro. BRI itu bisa dalam 1 hari membooking kredit mikro itu 1 triliun. 1 triliun kredit mikro bisa dibook dalam 1 hari karena menggunakan platform digital tadi. Baik, dan kemudian yang terakhir adalah kompetisi di fintech ya. Kompetisi di fintech, persaingan yang semakin ketat seiring dengan pemain-pemain non-bank seperti fintech, dan itu akan meramaikan industri di jasa keuangan. Ya. Lanjut. Dan sekarang, tadi saya sudah sampaikan kira-kira supporting faktornya apa, kemudian yang challenging faktornya apa, dan kemudian situasi globalnya seperti apa, domestik seperti apa, dan kemudian apa-apa yang menjadi penentu ataupun pembentuk nanti situasi kondisi perbankan di Indonesia. Maka berikut saya sampaikan kira-kira matrik yang kita buat yang merupakan mitigasi risiko dan strategi respon menghadapi kenaikan inflasi dan suku bunga serta perlambatan ekonomi, artinya peluang terjadinya perlambatan ekonomi. Bagaimana kita meresponnya? Strateginya saya formulasikan menjadi 4 matrik ini. Yang pertama adalah skenario jika ekonomi pulih, tapi inflasinya naik dan kualitas pinjaman memburuk. Maka apa yang harus dilakukan oleh perbankan? Pertama adalah mempercepat proses write-off untuk memperoleh recovery rate yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mempertahankan coverage rasio yang tinggi. Itulah nanti bisa dipahami bahwa perbankan rata-rata masih menumpuk cadangan untuk mengantisipasi terjadinya kalau terjadi deteriorating di kualitas asetnya, dan kemudian kita cadangkan cukup memadai supaya bantalannya nanti nggak hard landing, kira-kira seperti itu. Jadi bantalannya itu mulus untuk mengantisipasi terjadinya pemburukan. Yang ketiga adalah tetap tumbuh, selektif, dan kita melakukan enhancement credit risk model. Dan kemudian loan portfolio guideline kita, itu bisa kita atur ke moodnya moderate, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, kita lakukan monitoring kualitas pinjaman secara intensif.
Itu skenarionya kalau ekonomi pulih, tapi inflasinya naik, kualitas pinjaman memburuk. Maka kira-kira respon, strategik responnya seperti saya sampaikan 4 poin tadi. Nah sekarang bagaimana kalau ekonominya mulai pulih, inflasinya terkendali, alhamdulillah. Kalau nanti kemudian otoritas moneter yang mengendalikan inflasi, kemudian berbau-membau dengan sektor real dan semuanya, kita bisa mengendalikan inflasi. Tetapi diikuti juga perbaikan kualitas pinjaman, kualitas kredit. Jadi ekonominya pulih, inflasinya terkendali, kualitas kreditnya membaik. Bagaimana strategik respon kita? Ada 3. Pertama, mempercepat proses write-off itu tetap, ya, untuk meningkatkan recovery rate, ya. Dan kemudian menurunkan coverage ratio. Jadi sudah boleh kita menurunkan cadangan karena situasinya baik semua, maka cadangannya kita bisa turunkan. Dan kemudian kita melakukan enhancement terhadap risk-based pricing model, ya, untuk meningkatkan daya saing produk, ya. Dan yang ketiga, loan portfolio guideline-nya kita buat lebih longgar dan sebagai pedoman untuk strategi pertumbuhan yang lebih agresif. Kira-kira seperti itu. Baik, nah sekarang bagaimana kalau skenarionya adalah ekonominya tetap stagnan, ya, inflasinya naik, kualitas pinjaman memburuk. Ini adalah the worst skenario. Maka yang bisa kita lakukan sebagai strategic response adalah tumbuh terbatas, kemudian pengaturan loan portfolio guideline yang sangat ketat, dan kemudian mempertahankan coverage ratio di level yang lebih tinggi, dan kemudian kita lakukan monitoring kualitas kredit secara intensif, melakukan simulasi dan stress test secara periodik, ya, periodically, dan berkesinambungan. Itu yang paling penting. Ini the worst scenario. Kemudian bagaimana skenario berikutnya? Jika ekonominya tetap stagnan, tapi inflasinya terkendali, kualitas pinjaman membaik. Jadi ekonominya saja yang stagnan, tapi inflasi terkendali, kualitas pinjaman membaik, ya. Maka strategic responnya ada 3, tumbuh selektif, loan portfolio guideline diatur di level moodnya moderat, dan kemudian yang kedua mempertahankan coverage ratio yang tetap tinggi, karena untuk jaga-jaga kalau terjadi pemburukan. Dan yang ketiga, melakukan monitoring kualitas kredit secara intensif, simulasi dan stress test secara periodik dan berkesinambungan.